Pemirsa, hampir setahun bencana longsor terjadi di Kelurahan Malalayang 1 Barat. Namun hingga kini puing-puing bangunan pun masih nampak terlihat di lokasi tersebut. Para korban hanya bisa mengharapkan yang terbaik dari pemerintah. Pemirsa, hampir setahun hingga kini sisa puing-puing bangunan rumah masih nampak di lokasi longsor, tepatnya di Jalan Sea Lorong Cempaka, Kelurahan Malalayang 1 Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Bencana longsor yang terjadi pada 16 Januari 2021 lalu itu menyebabkan dua bangunan rumah warga milik Jody Makarawung dan Yopi Timporok roboh tertimpa tanah longsor dan tanggul penahan tebing. Akibat bencana tersebut memakan dua orang korban jiwa, yakni istri dari Jody Makarawung dan seorang penghuni kos. Meski bencana terjadi sudah hampir setahun, namun kedua pemilik rumah mengungkapkan usai dari bencana belum ada perhatian pemerintah setempat terhadap tempat kediamannya yang roboh, bahkan sisa-sisa bangunan pun belum diangkut. Belum ada sentuhan sama sekali dari pihak pemerintah atau kontraktor manapun yang membuat ini buat kami keluarga. Jadi kami yang sudah roboh rumah, dua rumah, istri tertimpa lagi meninggal, belum ada sentuhan sama sekali. Belum ada bantuan sekali untuk membangun rumah kami kembali. Bahkan puing-puing ini masih ada. Bisa disaksikan di foto. Ini yang dia timpa ini, bangunan kan 8 kamar. 4 atas, 4 bawah. Yang dia timpa ini 2 kamar, 4 kamar, 2 atas, 2 bawah. Jadi setengah dari bangunan rumah yang dia tindih. Baru yang korban itu 2 unit WC, kamar mandi, sama dapur. Baru perabotan. Jadi bangunan yang sisa sudah bisa perbaiki karena apa? Yang sisa itu dia tercabut dari dia punya fondasi, dia punya tiang-tiang. Menanggapi hal tersebut, Camat Malalayang Rein Heidemans menuturkan kalau lokasi longsor masih dalam status polis lain dan belum bisa diangkut atau dibersihkan. Oke. Lokasi bekas longsor itu yang ada di Kelurahan Malalayang 1 Barat yang menyebabkan kematian istri dari mantan kepala lingkungan. Kami belum bisa mengangkat longsor itu karena status di sana masih polis lain. Jadi kami belum bisa mengotak-atik di sana. Ya. Untuk kapan polis lain dicabut itu bukan domain kami. Jadi dari pemerintah kecamatan akan berupaya ketika polis lain sudah dicabut, maka kami akan membersihkan puing-puing itu. Ia menambahkan akan berkoordinasi dengan pihak berwajib, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun kepolisian terkait kelanjutan longsor tersebut. Sementara itu, pihak korban berharap agar pemerintah melakukan yang terbaik untuk mereka. Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV.